Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Lanjut. Baik. Lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pada siang hingga sore hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang diklat penggunaan Google dalam pembelajaran seperti itu. Nanti bersama saya untuk sesi ini sampai kurang lebih pukul 4 atau setengah 4 itu ada, tadi sudah disampaikan, ada Bu Dikna Samsiar dan Pak Suharjito. Baik, senang sekali Bapak Ibu berjumpa kembali. Ada 200-an, seharusnya ada 400-an peserta yang hadir bersama kita. Senangnya karena kami di seni dan budaya kadang-kadang lebih seringnya bertemu dengan guru-guru produktif dari SMK seperti dari jurusan khusus seni budaya, tapi setiap ada program-program yang sifatnya lebih umum maka banyak sekali jangkauan pesertanya dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang dari Indonesia. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk saling berbagi pengalaman seperti itu. Seperti apa pembelajaran daring yang ada di Batam, katakanlah seperti itu, atau mungkin yang di Kepulauan Riau dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan bisa memperoleh forum untuk saling berbagi pengalaman. Apa kiat-kiat terbaik kita dalam menjalankan program-program daring seperti saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Bisa, Mas Haji? Bisa. Atau pendahuluan seperti apa gambarannya tentang apa yang disebut dengan pembelajaran dengan Google ini, atau nanti kita akan berkenalan dengan istilah Google Workspace for Education seperti itu. Apa bedanya dengan dulu kalau ada yang mengenal Google Suite seperti itu, terus kemudian apa juga bedanya dengan akun-akun pribadi yang mungkin sudah jauh lebih lama kita miliki. Nah seperti itu nanti kita akan kupas sedikit di sini, kemudian nanti sebelum masuk ke materi-materi yang lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, saya sudah, terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan sudah bisa dilihat. Materi ini sudah sebentar, maaf. Nah, baik, sudah bisa dilihat materi presentasi saya, sudah bisa dilihat juga di kelas-kelas masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi, kita di sini ada 8 kelas Pak Cahyo ya. 8 kelas, masing-masing kelas kurang lebih ada sekitar 50 peserta. Nah, di situ tadi sudah disebutkan siapa saja pengampu masing-masing kelas. Nah, ini bisa didapatkan di kelas Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan jadwal pelatihan kita nanti sampai hari Jumat. Jadi kita 5 hari bersama-sama belajar di sini. Jadi hari ini nanti kita akan belajar, tadi sudah disampaikan, saya sendiri akan menyampaikan pendahuluan, kemudian ada Bu Dikna dengan materi tentang Google Drive, dilanjutkan dengan Pak Suharjito terkait dengan optimalisasi email, seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, ada beberapa angka yang merupakan kode dari mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama itu yang ada tanda bintangnya. Yang ada tanda bintangnya itu silahkan dicermati, itu artinya kita akan berjumpa secara online, secara langsung, atau dengan kata lain kita akan menggunakan metode sinkronus. Kita akan menggunakan nanti Zoom atau Meet seperti itu, nanti akan kita sampaikan di LMS Google Classroom ataupun di grup-grup WhatsApp. Nah, ini silahkan dicermati kapan kita akan bertemu. Nah, selain itu apa yang kita lakukan? Ada penugasan-penugasan yang juga sudah nanti akan disampaikan di LMS kita di kelas masing-masing.
terkait dengan materi-materi yang disampaikan, seperti itu. Jadi silakan ditandai mana yang kita akan jumpa secara online, mana yang kita bekerja mandiri. Baik, nah nanti seperti tadi disampaikan, saya ingin menegaskan kembali, kelas besar ini karena saking besarnya nanti akan kita bagi dalam 2 kelompok utama, yaitu kelompok inovasi terdiri dari kelas A, B, C, D, dan sisanya akan masuk ke kelas kreasi. Apa bedanya? Nanti waktu kelas sinkronus, maka nanti akan dibagi dalam 2 kelompok online yang berbeda. Nah, nanti silahkan selalu pantengin, selalu perhatikan, selalu ikuti pembaruan-pembaruan, baik itu di Google WhatsApp, Google Classroom kita masing-masing maupun di grup-grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini sebenarnya kita gunakan sebagai upaya apa ya? Backup seperti itu. Kalau WhatsApp saya yakin Bapak Ibu jauh lebih reachable, lebih gampang dipegang, lebih sering dibuka seperti itu. Nah, ini tadi saya dapat titipan dari teman-teman pengampu kelas. Monggo silakan yang belum masuk ke kelasnya, silakan segera masuk, terutama gunakan akun belajar.id seperti itu. Apa Mas? Silakan. Ada yang bocor ya. Jadi nanti silahkan, ada beberapa di kelas saya juga ada yang masih menggunakan akun lain, nanti silahkan dicek Bapak Ibu ya. Nanti saya juga akan melakukan pengecekan dan mengingatkan supaya berganti ke akun belajar.id. Selain itu Bapak Ibu, nanti selama jalannya materi ini, silahkan jika ada pertanyaan apa gitu, silahkan nanti disampaikan melalui forum chat. Nanti ada tim kami yang akan mencatat, jadi nanti di akhir acara kita akan membahas apa saja pertanyaan yang muncul. Nah, di sini saya kira sudah cukup jelas ya, nanti silahkan ditandai, terutama yang sinkronus, seperti itu. Untuk penugasan, seperti apa caranya penugasannya dan lain sebagainya, semuanya sudah ada di Google Classroom masing-masing. Nah, metode diklatnya akan seperti apa? Kami akan sebesar-besarnya mendorong peserta untuk lebih mandiri dalam bekerja. Silahkan menggunakan sumber daya, Bapak Ibu sumber daya di sini dalam arti silahkan browsing, silahkan tanya, atau bisa berkolaborasi untuk memecahkan penugasan-penugasan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bingung, kemudian tanya temannya, boleh, tentu saja kami sebagai pengampu di sini juga akan berada di samping Bapak Ibu untuk bersama-sama, belajar bersama seperti itu. Nah, selain itu, tapi kami di sini sebenarnya mendorong Bapak Ibu untuk melakukan belajar mandiri, menelusuri cara pemecahan masalah dan menerapkan hasil pengetahuan ini yang didapat ini di ruang kelas seperti itu. Juga tidak lupa kami harapkan Bapak Ibu nanti sembari merefleksikan dalam pembelajaran selama ini. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekarang pandemi sudah 1 tahun lebih ya. Saya yakin sudah banyak metode-metode yang dicoba, metode-metode yang digunakan, mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang menggunakan LMS, ada yang pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, sembari merefleksikan diri, kira-kira mana dari metode-metode yang kita belajar bersama-sama ini yang paling cocok dengan saya. Saya pernah mendapatkan, saya sekedar sharing sebentar, tahun lalu kami di sini mengadakan banyak diklat, seri-seri diklat daring seperti itu, salah satunya literasi digital. Bagaimana saya sangat mengapresiasi dari peserta dari Kepulauan Riau, kalau tidak salah, di mana susah itu sinyalnya sangat susah. Jadi satu-satunya cara ternyata memang cuma pakai WhatsApp seperti itu. Dia punya metode-metode tertentu yang itu sangat bermanfaat. Nah, mungkin yang lain juga ada yang pakai Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti forum-forum kelasnya jangan berhenti sampai di akhir diklat ini, silakan digunakan untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mari kita sama-sama berefleksi, kira-kira mana yang akan cocok untuk kita, mana yang bisa kita tingkatkan bersama-sama. Kemudian, nah, kenapa belajar.id tadi sempat disanggung sebentar oleh Pak Cahyo. Jadi pada akhir tahun lalu, pandemi sudah berjalan cukup lama, Kemdikbud berkomitmen harus mempush atau mendorong seluas-luasnya pembelajaran daring. Era digital ini harus benar-benar dioptimalkan. Apa upaya-upayanya? Yaitu memberikan fasilitas. Selama ini banyak sekolah-sekolah di perkotaan yang mengembangkan LMS-nya sendiri, tapi juga masih banyak yang lain yang menggunakan LMS yang tidak berbayar, karena itu sesuai dengan kemampuannya mereka. Mereka menggunakan Google Classroom, mungkin ada yang menggunakan Edmodo atau menggunakan Moodle dan lain sebagainya. Nah, ternyata menurut analisis lapangannya, paling banyak yang digunakan dan paling kompatibel adalah Google
Google dalam hal ini, seperti itu. Sehingga Kemdikbud merangkul Google untuk bersama-sama mendorong kemajuan pendidikan secara digital di Indonesia. Jadi saya tidak pernah berkata thanks to pandemi seperti itu ya, tidak. Saya justru, tapi banyak sekali peluang-peluang yang kita dapatkan karena pandemi ini hadir. Salah satunya adalah akselerasi kita untuk meningkatkan pembelajaran digital, seperti itu. Nah, terkait dengan tadi belajar.id, kemudian juga pelibatan Google dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah sebuah upaya penyiapan infrastruktur menuju pendidikan berbasis digital. Kalau kita ingat, kita sadari bahwa sebenarnya sudah dimulai juga waktu kita mengingat ada guru pembelajar, ada yang sekarang menjadi SIM PKB, kemudian sekarang menjadi guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kembali kita berupaya untuk melakukan penyiapan infrastruktur. Apa caranya? Dengan memberikan guru-guru dan peserta didik sebuah akun untuk belajar. Kalau dulu cukup dengan ruang sekolah, kelas, ada BTU, ada perpustakaan. Nah, sekarang eranya berubah. Yang kita berikan adalah ruang kelas dalam arti digital, seperti itu. Kita beri akses untuk menggunakan Google beserta semua kemudahan dan fasilitasnya, seperti itu kurang lebih latar belakangnya. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung banyak terkait dengan landasan tujuan Kemdikbud, mengapa kita harus melakukan ini, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita baca bersama-sama landasannya, yaitu menuju pendidikan era digital yang yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, membiasakan peserta didik berpikir dan bekerja kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apakah ini tidak bisa dilakukan tanpa teknologi digital? Bisa, tapi eranya sudah berubah sekarang Bapak Ibu. Dunia sudah berubah wajahnya. Modal-modal cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, semuanya sudah berubah. Nah, sekarang peran strategis pendidik adalah memfasilitasi peserta didiknya untuk tidak gegap, untuk bisa ikut terlibat aktif, menjadi peran aktif dalam perubahan dunia yang seperti itu. Nah, kemudian akun belajar ini, yaitu mengacu pada belajar.id tadi, menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, ke pendidik, ke tenaga pendidikan. Ini nanti akan terintegrasi Bapak Ibu yang memiliki SIM PKB, ada yang mengikuti program guru penggerak mungkin. Nah, itu sekarang semuanya arus informasi dan komunikasi itu melalui sistem, melalui LMS, melalui SIM PKB, seperti itu. Jadi banyak, saya masih menemukan bahkan beberapa guru yang mungkin masih shock. Lah, ini harus ada izin dinas, ini suratnya harusnya disampaikan ke sini. Nah, syukurlah dengan perubahan teknologi ini banyak sekali ketidakefisienan dalam berkomunikasi antar level birokrasi ini terpotong. Kita bisa berkirim surat melalui WhatsApp, kita langsung masukkan ke SIM PKB dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kedua, mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Materi dan informasi dari Kemdikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah, asesmen nasional, dan yang terbaru yang saya sempat terlibat adalah misalnya modul untuk seleksi P3K seperti itu. Nah, modul-modul disiapkan secara digital, nanti bisa diakses melalui sistem. Nah, seperti itu. Jadi sangat disarankan Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar.id-nya. Itu kenapa kami di sini sangat berharap Bapak Ibu nanti terlibat ini dengan cara mengaktifkan akun belajar.id-nya. Karena itu adalah sebuah fasilitas dari pemerintah resmi yang bisa kita gunakan dengan maksimal. Nah, kemudian mungkin mulai bertanya-tanya, kenapa apakah Google satu-satunya platform yang paling mendukung? Nah, kalau kita tilik ke belakang, kenapa keputusan itu ya memang sejauh ini Google yang dapat melakukan, banyak yang lain juga. Nah, dalam ini ada beberapa pertimbangan mengapa Google. Satu, platformnya siap pakai. Siap pakai itu artinya bisa langsung dipakai, masih digunakan dengan mudah, kemudian relatif sudah banyak yang bisa menggunakan, jadi ini membantu akselerasi, lebih cepat, tune in-nya ke dalam teknologi ini lebih cepat, seperti itu. Kemudian bebas biaya, seperti itu. Sehingga keterjangkauannya pun lebih luas ketika bebas biaya, siapapun bisa mengakses.
Kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Itu juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang main-main. Sekarang tentu saja di era digital, di era online ini, kemudian isu yang berikutnya muncul adalah soal keamanan digital. Nah, Google di sini sistemnya mampu mengelola akun ini dengan keamanan tingkat tinggi. Kemudian akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses layanan lain milik Kemendikbud. Nah, ini nanti yang sudah saya sampaikan tadi, memang banyak yang terintegrasi, layanan-layanan dari Kemendikbud ini terintegrasi dengan Google. Nah, ini saya mencuplik saja sedikit apa saja sebenarnya fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan, kita maksimalkan dari Google. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar, ada Gmail, ada Drive yang paling familiar ya, kemudian Classroom, Docs, Sheet, Slide, Calendar, Chat, nah kemudian juga yang lain YouTube, Maps, seperti itu. Sangat banyak dan sangat mendukung produktivitas kita. Nah, nanti dalam diklat kita 5 hari ini kita hanya akan mengambil beberapa yang pokok, berharap ini menjadi fondasi Bapak Ibu untuk mengembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sempat singgung di depan, ada dulu istilahnya G Suite for Education. Itu sebenarnya istilah yang sama, cuman dari Google sendiri dia ingin rebranding, ingin menampilkan citra yang baru dengan mengusung brand bernama Google Workspace for Education. Seperti itu. Workspace itu berarti tempat kerja. Jadi kita bisa masuk dengan iklim bahwa ini Google ternyata tidak hanya sekedar YouTube, bukan hanya sekedar email, tapi benar-benar tempat bekerja yang kita menyiapkan pembelajaran mulai dari perancangannya, mulai menyiapkan peserta didik kita, penilaian sampai ke evaluasi bisa kita gunakan untuk bekerja. Saya seringkali membayangkan bahwa LMS ini, Learning Management System seperti ini, ubahnya seperti sekolah tapi dalam bentuk digital, seperti itu. Nah, sekali lagi pandemi memberi kesempatan kita mengolah, mengeksplorasi cara-cara kreatif, cara-cara cara-cara yang inovatif untuk kemudian memanfaatkan hal seperti ini. Saya yakin sebelum pandemi banyak guru-guru, banyak insan-insan pendidikan yang menggunakan LMS, menggunakan metode-metode online digital, tapi ternyata pandemi memberikan kita momentum untuk melakukan akselerasi. Itu sebenarnya kesempatan itu yang akan kita gunakan. Ini hanya gambaran sekilas saja bahwa ada beberapa bukan level tapi segmentasi dalam Google Workspace for Education ini. Ada yang tidak berbayar, yang akan kita sampaikan nanti, gratis. Kita sebutnya Education Fundamental, seperti itu. Itu saja sudah banyak sekali fitur yang bisa kita maksimalkan. Nah, seperti nanti kita akan bekerja di area itu. Nah, yang lainnya apa yang berbayar? Ada Education Standard, ada Teaching and Learn Upgrade, ada Education Plus. Nah, itu ada yang berbayar. Ada beberapa fitur-fitur yang memang ditambahkan seperti itu. Tapi apakah fundamental ini kemudian menjadi kurang? Tidak. Banyak sekali yang bisa sudah kita dapatkan. Kita selesai dengan education fundamental itu sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tapi silakan saja, nanti silakan dibaca, dipelajari jika ingin mungkin mengupgrade. Misalnya sekolah saya kapasitasnya memang seperti ini, memiliki dinamika yang seperti ini, jadi membutuhkan upgrade. Silakan mempelajari yang berbayar ini seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lebih ke sini ke education fundamentals. Jadi kita akan fokus ke perangkat yang tidak berbayar tadi. Platformnya aman dan kolaboratif. Kemudian keunggulannya beberapa yaitu ini kita bandingkan dengan ketika kita memiliki akun Gmail pribadi. Misalnya saya memiliki akun Gmail saya ekosuprati@gmail.com, dengan sekarang saya memiliki ekosuprati@instruktur.belajar.id. Kalau punya Bapak Ibu saya kira misalnya Budi Darmawan guru SD gitu kalau nggak salah, guru.belajar.id seperti itu. Nah, apa bedanya dengan akun-akun pribadi kita? Yaitu ada kolaborasi real time dengan Google Meet, Docs, itu juga bisa juga ya, seperti itu. Kemudian komunikasi dari mana saja dengan Google Meet, Google Chat. Nah, itu fitur-fiturnya. Kemudian membantu pendidik hemat waktu mengelola kelas dengan Classroom dan assignment. Kita bisa menata kelas kita kapanpun, seperti itu. Kemudian mengelola data dengan Gmail dan Google Drive. Nah, ini area nanti kita selama 5 hari ke depan kurang lebih kita akan berada di area ini. Nah, ini apa saja secara spesifik perbedaan antara Gmail pribadi dan
Google Workspace for Education. Kapasitas simpannya sangat berbeda. Kalau yang pribadi saya kira sekitar 15 giga, seperti itu. Nah, coba dibayangkan dengan produktivitas kita, sedikit-sedikit motret, sedikit-sedikit semuanya alur informasi kita menggunakan PDF, menggunakan bahan-bahan digital. Nah, kita selalu setiap hari pasti ada penambahan. Nah, itu sementara kapasitas kita untuk menyimpan di Gmail pribadi itu hanya 15 giga. Nah, sementara kalau dengan Google Workspace ini, Bapak Ibu mendapatkan akses tidak terbatas, akses simpan tidak terbatas, unlimited. Jadi mulai sekarang silahkan untuk keamanan, untuk bekerja dan lain sebagainya, silahkan disimpan file-file digitalnya bisa di Google Workspace ini. Seperti itu. Nah, nanti di materinya Bu Dikna bagaimana kita mengatur, mengelola supaya kita ibaratnya itu adalah lemari arsip kita atau itu adalah lemari dokumen kita supaya mudah diakses, supaya lebih tertata, lebih teratur. Itu seperti apa nanti akan ada di materi tentang Google Drive. Kemudian ada fitur rekam di Google Meet, seperti itu. Yang di akun pribadi, Google Meet bisa kita akses, tapi tidak ada fitur perekamannya. Nah, di Google Meet dengan menggunakan akun Bapak Ibu yang ada belajar.id-nya itu, kita bisa merekamnya. Untuk apa kita merekam? Banyak hal bisa, misalnya kita bisa latihan micro teaching seperti itu, jadi nanti bisa saling merekam dengan temannya untuk mudah dibahas, atau mungkin untuk ujian dan lain sebagainya. Itu fasilitas rekam di Google Meet. Kemudian mengimpor nilai, ini dulu yang belum bisa untuk dengan menggunakan akun pribadi. Nah, sekarang dengan Google Workspace ini kita bisa mengimpor nilai. Nanti akan ada sesi tentang mengimpor nilai ini. Kemudian mode terkunci pada Chromebook. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan Chromebook, yaitu laptop seperti itu yang memang terintegrasi dengan banyak program-program Google. Nah, itu bisa untuk mengunci, itu artinya ketika kita memberikan tes kepada peserta didik kita akan dapat mengunci supaya peserta didik itu tidak bisa melihat tab yang lain. Kita seringkali membayangkan kalau kita sedang memberikan penugasan ke peserta didik A, dia sambil browsing, dia sambil sambil multitasking, chatting dan lain sebagainya. Dengan mode kunci ini, itu bisa terkunci dan tidak bisa membuka tab yang lain, seperti itu. Kemudian cek originalitas, itu juga bisa digunakan dengan Google Workspace. Untuk apa? Untuk mencegah atau mengecek terjadinya plagiarisme, seperti itu. Nah, itu pakai dengan cek originalitas. Nah, ini biasanya untuk penugasan, untuk pengumpulan esai seperti itu, kita bisa mengecek ini dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan cek originalitas di Google Workspace. Begitu, Bapak Ibu. Oh ya, baik. Sepertinya dari saya pendahuluannya seperti itu. Nah, sedikit akan saya perlihatkan untuk Bapak Ibu sebagai pengenalan nanti seperti apa cara kita mengirim tugas dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil contoh, sebagai contoh adalah hari ini, misalnya saya buka kelas ya. Ini tuh persiapan kita dalam menjalankan diklat nanti. Nah, misalnya ini kelas E misalnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas saya apa hari ini, seperti itu. Misalnya hari ini adalah hari pertama penugasan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa hari ini saya punya tugas tentang A, gitu misalnya. Sebentar, ini agak terlambat. Nah, nanti penugasan itu akan disampaikan dalam bentuk Google Slide. Nah, simak panduan. Panduan itu artinya apa? Panduan ini yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan. Seperti apa sih sebenarnya ekspektasi yang diharapkan nanti itu, seperti apa yang harus saya kumpulkan, apa yang harus saya kerjakan. Nah, silakan nanti diklik panduannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu silakan nanti, seperti ini. Jadi maksudnya men-screenshot A itu seperti ini yang saya harus screenshot, ini yang harus saya tampilkan. Nah, seperti itu. Dari situ nanti kami akan menilai keterampilan dan pemahaman Bapak Ibu. Udah sampai sini. Sudah bisa membuat pelabelan misalnya, atau membuat pengelolaan Google Drive seperti itu. Nah,
ini adalah panduannya di sini, simak panduan ini. Nah, nanti di berikutnya di mana Bapak Ibu harus mengerjakan, yaitu dikerjakan lembar kerja hari ini di sini. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakannya di sini. Nah, panduan tadi cukup sebagai pedoman. Ada sepertinya juga antara istilahnya nanti adalah panduan atau pedoman seperti itu. Nah, seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Misalnya saya buka di lembar ini. Nah, ini misalnya screenshot buat satu folder Google Drive bernama exam materials. Nah, nanti Bapak Ibu buka drive masing-masing, ada di mana drive-nya seperti itu. Nah, kemudian membuat file yang diinginkan. Nah, ini exam materials. Nah, nanti silakan diedit. Nah, setelah itu nanti di screenshot. Ada beberapa cara untuk screenshot, misalnya pakai snipping tool atau memang ada screen capture seperti silakan nanti digunakan. Nah, nanti hasil screenshot tadi silakan ditempel pada masing-masing di sini. Nah, buatlah. Nah, seperti ini nanti screenshotnya ditaruh di sini. Misalnya punya saya ini seperti ini. Ini dari screenshot di sini. Nah, nanti ditempel ke lembar masing-masing seperti apa. Nah, seperti itu sampai selesai. Nah, ini latihannya kita nanti akan kurang lebih seperti itu. Kita berlatih praktek langsung dengan bimbingan para Bapak Ibu pengampu sampai akhirnya nanti tinggal di sign in. Nah, modal penugasannya akan berbentuk seperti itu Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti setiap hari kita akan posting apa saja tugasnya, apa saja agenda untuk sinkronis kita berjumpa di Google Meet atau mungkin nanti di YouTube atau di Zoom. Nanti akan ada pemberitaan lebih lanjut, linknya di mana kita akan melakukan pertemuan, kemudian apa penugasannya. Seperti itu kurang lebih. Baik Bapak Ibu, silakan nanti jika ada pertanyaan di forum chat, ada tim kami yang membantu pencatatannya. Saya kira dari saya cukup sekian pengenalan terkait dengan Google Workspace for Education ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang lebih rinci, pengenalan dengan fitur Google Drive dengan Bu Dikna Samsiar. Bu Dikna sudah siap? Ya, terima kasih Bu Eko. Ya, silakan Bu Feti. Oh, terima kasih. Iya, makasih Bu